Oke, Bu Ana mulai aja ya. Pertemuan hari ini kita membahas tentang apa? Tentang keunggulan kompetitif. Apa sih keunggulan kompetitif itu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab apa maksudnya keunggulan kompetitif? Halo, halo. Sudah ngantuk semua apa belum? Suara saya jelas terdengar apa enggak ini? Apakah suaranya Bu Ana jelas? Jelas, Bu. Ya, begitu Bu Ana nanya, apa maksudnya keunggulan kompetitif? Gak ada sing komen. Ayo, apa maksudnya secara mudahnya bagaimana? Dari kata keunggulan, unggul dalam bersaing, berkompetisi. Jadi perusahaan itu kalau mau unggul bersaing, dia harus punya strategi. Kemudian, buat apa sih strategi ini? Nah, strategi ini untuk melawan ancaman atau tantangan atau kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi ada 3 hal. Jadi kenal dulu perusahaannya. Nah, ini teorinya ini. Bentar-bentar, tak mute. Dah. Jadi dalam perusahaan itu kita harus kenal dulu perusahaannya. Nah, bagaimana cara kenal perusahaan? Nah, kita review tentang teori value chain. Jadi di dalam teori value chain ini diterangkan tentang aktivitas yang ada dalam perusahaan. Nah, kalau kita bilang aktivitas perusahaan itu apa saja? Ya pasti memproduksi barang, ya kan? Nah, berarti teori value chain ini ranahnya adalah manajemen produksi karena memproduksi barang. Nah, aktivitas utamanya apa dari value chain ini? Coba lihat ini. Yang ini ya. Value chain di sini ada 5 aktivitas. Ini berkaitan dengan manajemen produksi. Kira-kira apa saja? Dari yang pertama, mana pulpen Bu Ana tadi? Oke. Dari yang pertama ada ini, logistik in atau logistik masuk. Jadi kalau mau memproduksi barang, itu tentu saja perusahaan itu pesen bahan baku. Nah, bahan bakunya ada berapa macam untuk memproses suatu produk. Kemudian dari bahan baku ini butuh berapa piece. Nah, itu adalah ketika bahan baku ini masuk ke perusahaan. Jadi ada aktivitas logistik in, artinya logistik masuk ke dalam perusahaan. Kemudian setelah masuk, barang yang masuk ini ya harus diproses, artinya harus diproduksi. Diproduksi ini ya pakai mesin-mesin, kemudian butuh pegawai berapa orang. Nah, itu adalah proses operation. Kemudian setelah jadi ada outbound logistik. Jadi ketika barang jadi itu keluar dari perusahaan. Sampai di sini tahu ya? Ingat enggak?
Paham enggak? Apa ngantuk? Sudah bawa pulpen? Nggak paham, Bu. Loh, enggak paham. Enggak pahamnya di mana? Kan perusahaan itu punya aktivitas sama kayak kamu, punya kesibukan, punya misalkan yang kerja jam 7 harus berangkat. Nah, itu dari jam 5 kan pasti ada persiapan-persiapan. Nah, begitu juga dengan perusahaan. Kalau perusahaan itu mau melakukan proses produksi, tentu persiapannya apa? Ya harus cari bahan bakunya, beli ke supplier yang mana, berapa banyak, berapa macam, kan gitu. Nah, ini teorinya ada dalam value chain analysis. Jadi kegiatan yang ada dalam perusahaan gitu loh. Cek gak paham dah. Apa ngantuk? Kayaknya nggak pahamnya gara-gara ngantuk deh. Itu tadi kegiatan perusahaan yang utama ada 5 ya. Bu Ana sudah bahas sampai 3 ini tadi. Kemudian ada kegiatan yang keempat. Aktivitas yang keempat ada marketing dan sales. Apa bedanya marketing dengan sales? Ada yang tahu? Ayo komen ben nggak ngantuk. Bedanya marketing itu Hampir bagaimana? hampir sama sih, Bu. Sama-sama melakukan penjualan, tetapi kalau marketing itu bagaimana? Pemasaran, Nah iya, itu bagaimana? Maksudnya, bedanya apa dengan sales? konsep penjualannya, Bu. Konsep penjualannya seperti apa? Kalau kalau ngomong itu yang detail gitu loh, yang spesifik. Ya, kemarin Bu Ana lihat jawabannya itu semua kayak yo kopas Google yang umum-umum aja, nggak ada yang deskripsi. Misalkan deskripsi itu kayak oh ya Bu Ana saya pernah ngalami ini gitu loh, maksudnya dari pengalaman pribadi kamu itu ceritakan yang berhubungan dengan ini teori. Nah, di marketing dan sales ini bedanya apa? Kalau sales itu kayak kita jaga toko, jadi orang datang itu pasti beli. Tapi kalau marketing itu kita yang datengin orang itu nggak tertarik. Nah, gimana caranya kita supaya orang itu tertarik untuk membeli produk kita? Itu marketing. Jadi antara sales dengan marketing ini tugasnya lebih sulit marketing ya, membuat orang tertarik, membuat orang Betul. um, aware sama produk kita. Oh ternyata ada ya produk kayak gini gitu. Sama kayak Bu Ana apa namanya kayak nge-share tugas nggak banyak-banyak, terus nge-share materi juga nggak banyak-banyak. Itu juga cara ya agar kalian itu nggak bosen gitu loh. Kalau di buku itu semuanya serba detail, detail, detail gitu. Nah, gambaran besarnya itu kalian nggak nangkep gitu loh. Jadi gambaran besarnya pembahasan hari ini apa? Kita fokus pada 3 hal. Apa aja 3 hal itu? Kita fokus pada perusahaan, dalamnya perusahaan. Ini pakai teorinya value chain analysis. Dalam value chain analysis ini ada aktivitas perusahaan. Nah, aktivitas perusahaan itu ada berapa? Ada 9. Jadi aktivitas yang nomor 1 sampai 5 itu adalah aktivitas utama. Sedangkan aktivitas nomor 6 sampai 9 itu adalah pendukung. Coba lihat catatannya yang ini catat. Yang ini ya. Apa filenya sudah di-share sih sama Bu Ana? Cek, tak ke share screen aja. Nah, yang ini. Yang ini. Jadi ini yang di bawah ini yang warna-warni ini adalah aktivitas utama sama kayak kalian aktivitas utama kerja. Nah, aktivitas pendukung apa? Biar kerjaannya lancar, nggak digeser ke jabatan yang lebih bawah, biar apa namanya jabatannya naik. Nah, ada aktivitas pendukung, misalnya kuliah, misalkan belajar apa. Nah, sama. Kalau di value chain ini ada aktivitas pendukung. Yang pertama adalah firm infrastruktur. Di situ ada kegiatan manajemen. Terus ada human resource management. Di situ kegiatan tentang memanage SDM. Jadi ranahnya SDM ya, human
research management ini. Kemudian yang ketiga ada teknologi development. Jadi perusahaan itu mengadopsi teknologi terbaru atau enggak. Nah, ini menyesuaikan juga dengan kantong perusahaan. Nah, terus yang terakhir adalah procurement. Ini adalah divisi yang bertugas untuk pembelian bahan baku. Jadi mencari pemasok terbaik dengan harga terbaik, kualitas terbaik. Nah, itu dengan kredibilitas terbaik. Misalkan dapat pemasok harganya murah di sini, tapi ketika disuruh ngirim berapa kontainer enggak bisa. Nah, itu tugasnya procurement, jadi divisi pembelian ya, purchasing. Wes, nyambung kan ya di sini. Jadi tahu dalamnya perusahaan. Perusahaan itu kegiatannya apa saja. Ada 9. Ya sama kayak kamu bangun dari pagi jam 5, kegiatannya apa saja sampai pulang dari kerja, sampai kuliah, sampai tidur lagi jam berapa. Nah, itu adalah kegiatan kamu dan kegiatan perusahaan namanya value chain, arti apa namanya? Value chain analysis. Nah, kalau sudah tahu, tadi kan ada 3 ya, dalamnya perusahaan. Kemudian kalau sudah tahu dalamnya perusahaan, perusahaan ini bisa tahu strateginya. Sama kayak kalian paham diri kamu sendiri. Nah, strateginya belajar bagaimana? Ya disesuaikan dengan karakter kamu. Misalkan kalau kamu tuh suka belajarnya sambil jalan-jalan apa, ya sudah, jangan buka buku. Langsung ini apa namanya? Misalkan belajar kayak kegiatan PKL itu kan belajar langsung ke lokasi perusahaan. Nah, itu. Jadi kalau sudah tahu perusahaannya itu karakternya seperti apa, harus tahu strateginya. Nah, ngomongin strategi, ini buat apa sih strategi? Ini untuk menghadapi semua ancaman yang mengancam keberadaan ini perusahaan ini. Jadi kalau strateginya itu ada 3 macam juga. Jadi dari 3 hal ini Bu Ana kasih review tentang 3 strategi. Ada strategi yang pertama diferensiasi, yang kedua low cost leadership, dan yang ketiga adalah fokus. Dari diferensiasi dan low cost leadership ini bedanya apa? Ada yang tahu? Ini strategi yang dipakai perusahaan. Nggak mungkin perusahaan itu pakai 2 di antara ini. Jadi harus pilih salah satu. Perusahaan itu mau bermain di harga tinggi, pakai apa namanya? Pakai kualitas terbaik, yakni diferensiasi dari kata different atau berbeda. Jadi dia bermain di kualitas barang. Jadi dia mau patok harga berapapun, setinggi apapun, selalu ada orang yang mau beli. Beda lagi dengan yang ini adalah low cost leadership. Ini perusahaan yang bermain di harga paling rendah. Jadi dia memproduksi barang, beli bahan baku itu kalau bisa serendah mungkin. Jadi dia bisa menjual dengan harga paling murah, tapi dengan kualitas yang sama di pasaran. Nah, dari 2 hal ini, kira-kira yang pakai strategi low cost itu kira-kira produknya seperti apa? Coba. Mie sedap, Bu. Terus. Mie sedap. Terus apa lagi? Nggak tahu. Artinya low cost ini adalah barang-barang yang sekali pakai, yang daily use. Jadi cepat habis. Seperti sabun, deterjen, makanan, mie instan tadi ya, makanan, cemilan,
semua yang sekali pakai habis. Nah, itu pakai low cost leadership. Beda lagi dengan yang diferensiasi. Ini misalkan produknya Apple. Kalau HP, kalau mobil mungkin apa Ducati atau apa sih suka mobil. Bu Ana nggak paham. Kira-kira itu. BMW, Jadi BMW. BMW. Ya, terus Mercy, Mercy. Pokoknya Mercy Bu. ketika orang membeli itu bukan hanya kualitas yang dibeli, tetapi juga image dari pemakainya. Jadi diferensiasi ini orang itu membeli bukan karena kualitas saja, tetapi brand yang ada di balik brand tersebut, image yang ada di balik brand tersebut. Misalkan kamu bisa beli mobil seharga 100M gitu ya. Wah, tentu bukan orang sembarangan ya kan kayak gitu. Jadi membeli image di belakang brand tersebut. Jadi udah bisa udah bisa bedain ya kalau strategi harga terendah itu biasanya dipakai barang-barang yang daily use, sering dipakai, terus sekali pakai juga habis. Tetapi kalau yang diferensiasi itu berhubungan dengan kualitas. Kualitasnya bisa diandalkan dalam jangka panjang dan apa namanya? Ada kebanggaan tersendiri kalau memakai brand tersebut. Nah, itu. Tadi sudah ngobrolin tentang perusahaan. Dalamnya perusahaan ada pada teori apa? Lali, Bu. Teori value chain analysis. Terus kalau yang ini strategi, ada 3 strategi, yakni strategi diferensiasi, low cost leadership, atau fokus. Nah, yang fokus ini bisa fokus pada harga terendah atau fokus pada kualitas tertinggi. Sudah itu ya. Terus ngomongin tentang strategi. Nah, Bu Ana mau kasih gambar yang ini. Apa ini? Kok ada gambarnya sapi dengan anjing? Ini adalah posisi persaingan perusahaan. Jadi perusahaan itu kondisinya seperti apa? Karakternya seperti apa? Nah, perusahaan yang star ini kondisinya dia sukses melakukan penjualan. Produknya diterima di mana-mana, penjualannya tinggi. Tetapi dia juga punya cost yang tinggi juga. Jadi dia mempekerjakan orang-orang terbaik, dia pakai mesin-mesin tercanggih. Nah, itu. Misalkan anak zaman now itu udah anaknya pinter, mintanya macem-macem gitu loh. Minta HP termahal, minta laptop terbaru, minta sepeda motor terbaru. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah perusahaan tipe star atau bintang. Terus kalau yang ini tipikal anak yang pinter atau tipikal perusahaan yang penjualannya bagus, tetapi ini tidak membutuhkan biaya yang banyak. Jadi kalau anak itu mintanya nggak macem-macem gitu loh. Dia makan rumput aja nggak usah beli, tapi dia bisa menghasilkan susu yang harganya mahal, ya kan? Ini adalah tipe perusahaan sapi perah. Jadi dia penjualannya bagus, tapi dia tidak memerlukan biaya yang tinggi. Bagaimana dengan yang ini? Ini adalah perusahaan yang penjualannya biasa-biasa saja. Dan juga biayanya juga nggak banyak-banyak. Maksudnya dia jadi orang yang biasa-biasa aja. Terlalu pinter ya enggak, terlalu minta ini itu juga enggak gitu. Beda lagi dengan ini biasanya anak bermasalah. Ini adalah perusahaan yang bermasalah. Kalau misalkan itu anak orang kaya tiba-tiba dikasih uang berapa puluh M suruh bikin perusahaan, tapi dia tidak tahu
butuh pegawai berapa, gaji pegawai itu berapa, kemudian buat bikin produk itu apa namanya, butuh bahan baku berapa macam, berapa jumlahnya. Nah, itu kayak gini. Dia butuh biaya yang tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan penjualan yang tinggi. Jadi kayak dia bisa produksi macam-macam, tapi dia nggak bisa jualnya. Oke, dari ini kondisinya yang berbeda-beda, ada 4 macam kondisi ini, tentu saja strategi yang dipakai beda-beda pula. Dan ini bukan strategi yang 3 itu tadi yang dipakai, tapi ada 15 strategi yang utama. Jadi ketika perusahaan itu baru berkembang, itu strateginya apa yang dipakai? Strategi, misalkan strategi perluasan produk atau strategi perluasan pasar. Sedangkan misalkan perusahaan itu sudah sukses, mapan, strateginya apa? Tentu saja perusahaan itu bisa membeli perusahaan lain atau diversifikasi. Jangan kebalik ya dengan divestasi. Kalau divestasi itu menjual bisnis yang tidak menguntungkan, tapi kalau diversifikasi itu adalah perluasan usaha. Jadi bisa membeli perusahaan yang menjadi pesaingnya atau perusahaan yang masih satu lini dengan dia, mungkin dia membeli perusahaan yang jadi pemasoknya. Nah, kayak gitu. Oke, sampai di sini. Contohnya apa, Bu? Contohnya apa? Ya misalkan ini perusahaan apa ya? Yang kamu tahu perusahaan apa? Kamu kerja di mana? Halo, halo. Misalkan kerjaan kamu pabrik sepatu gitu aja ya. Pabrik sepatu ini bahan bakunya apa? Bisa dari kulit kan? Nah, mungkin perluasan usaha ini bisa membeli perusahaan lain yang menghasilkan kulit. Nah, itu. Jadi membeli perusahaan pemasoknya ataupun membeli perusahaan yang menjadi distributor dia. Itu. Jadi perluasan usaha itu bisa macam-macam. Oke, sampai di sini tadi kan sudah paham perusahaannya. Ini ada teori value chain analysis. Kemudian kalau sudah tahu perusahaannya, tahu strateginya. Ada 3 strategi yang umum dan ada 15 yang utama. Termasuk yang posisi ini tadi, BCG, yang Boston Consulting Group itu tadi, yang ada gambar sapi ini tadi, ya kan? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita harus tahu ancamannya perusahaan itu dari mana saja. Itu ada 5. Ancaman perusahaan itu ada 5. Lah ini teorinya apa yang dipakai? Ini kita review teorinya Porter Five Force. Jadi Mr. Porter ini dosen di Harvard yang dia expert banget di bidang manajemen strategi. Jadi ada 5 macam ini apa ancaman yang dihadapi perusahaan, antara lainnya apa? 1 dari pesaing itu sendiri. Oh ya, jadi perusahaan yang bergerak bidangnya sama, pesaing itu sendiri. Kemudian yang kedua, ancaman dari pembeli. Loh Bu, pembeli kok mengancam sih? Bukannya seharusnya membesarkan perusahaan. Nah, kalau pembelinya banyak, itu kekuatan pembeli ini rendah. Tapi kalau pembelinya cuma 1-2, misalkan perusahaan itu cuma menyuplai 1-2 perusahaan, nah, perusahaan yang membeli ini bisa menurunkan harga. Jadi dia bisa memaksa perusahaan untuk menurunkan harga karena nggak ada orang lain yang mau beli kalau nggak cuman 1-2 ini aja. Di lain pihak, ini tadi kan ada kekuatan pembeli. Nah, di sini ada kekuatan pemasok. Kalau kekuatan pembeli ini menurunkan harga, kalau kekuatan pemasok dia justru menaikkan
harga bahan baku. Padahal perusahaan biasanya kan carinya bahan baku yang harganya paling murah ya kan. Tapi kalau pemasoknya itu cuman sedikit, maka dia bisa memaksa perusahaan untuk membeli dengan harga yang dia patok. Oke. Ya opo. Kemudian yang keempat ada new entrance. Jadi ancaman dari pendatang baru. Ini perusahaan yang baru masuk yang bidangnya sama dengan perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah barang pengganti. Jadi ketika perusahaan, maksudnya ketika pembeli itu menilai oh perusahaan kita harganya terlalu mahal, mungkin mulai melirik yang namanya barang pengganti. Nah, itu. Jadi untuk bahasan kali ini 3 ini ya. Ini waktunya masih 27. Jadi tahu perusahaannya, tahu strateginya. Nah, strategi ini untuk melawan ancaman. Nah, ancaman ini ada 5 macam. Dibaca bukunya, filenya, terus jangan lupa tugasnya juga dikerjakan. Sampai di sini ada yang bertanya? Kira-kira pembahasan kali ini bisa dimengerti apa enggak? Pembahasan kali ini kira-kira bisa dimengerti enggak? Maksudnya Bu Anang jelaskannya bulat atau bagaimana, atau ada yang nggak pahamnya di mana gitu? Jelas, Bu. Jelas apa belas? Jadi kalau kuliah itu Ya, Bu, Untuk jangan lupa pegang pulpen, bikin catatan. Kalau Bu Ana nyaranin bikin buku catatan, itu jangan buku kampus ya, tapi buku diary. Kenapa kok buku diary? Ya karena biar kalian inget, oh misalkan kalau buku diary itu image-nya apa sih? Kan buku yang disayang, buku yang di eman-eman, misalkan nanti 10 tahun sudah nikah, sudah punya anak, itu ada yang diceritakan gitu loh. Oh, ini pas ada cowok yang lagi PDKT sama mama gitu, ceritanya gini-gini. Loh, itu loh. Jadi jadiin satu sama buku catatanmu. Memang ini di luar pembahasan ya, tapi caranya mengingat sesuatu itu harus dari catatan yang disayang. Nah, catatan yang disayang itu ya buku diary. Kalau kamu nggak mulai menulis dari kamu nggak akan belajar itu manajemen. Jadi manajemen itu sebenarnya dari hal yang kecil, dari hal yang sepele. Misalkan time management. Kalian tahu, oh aku jam segini kerjaannya ini ya. Tapi nggak pernah ditulis gitu loh. Nah, itu kamu nggak bisa nganalisis. Kalau itu sudah ditulis, kalian bandingkan hari ini sibuknya kayak apa, hari kemarin itu sibuknya kayak apa. Nah, itu kalian bisa nganalisis dan nanti kedepannya bakal mempengaruhi ini pola pikir kamu, terus bagaimana cara kamu memutuskan sesuatu atau mengambil keputusan. Nah, itu. Kalau yang sudah kerja sih bakal diasah dengan pekerjaannya. Tapi kalau yang belum bekerja ya setidaknya kalian coba praktek manajemen itu dari mulai manajemen catatan, terus manajemen mata kuliah apa aja yang di sekarang itu coba di track. Manajemen time, waktunya itu lebih banyak untuk apa? Misalkan pagi untuk kegiatan membantu ibu, terus siang YouTubean terus. Nah, YouTube itu diarahkan ke lebih yang
bermakna gitu loh. Misalkan YouTube-nya untuk membantu kuliah atau YouTube-nya untuk ngasah skill. Makanya Bu Ana kan tugasnya selain kamu kuliah di manajemen ini, ada nggak ketertarikan bidang lain? Karena manajemen ini nggak bisa sendirian, jadi harus di mix. Ada yang cerita ini Bu, saya juga tertarik sama teknik sipil. Oh iya, jadi dalam teknik sipil atau bangun rumah itu harus time management banget. Kemudian harus tahu harga juga. Misalkan bangun rumah di Mojokerto dengan di Sidoarjo, harga bahan bakunya pasti beda. Nah, itu. Kalau ada yang lain tertarik masalah bahasa, misalkan saya kayak salah jurusan, Bu. Kayaknya saya lebih suka kuliah bahasa Indonesia. Nah, nggak apa-apa, nggak ada yang salah jurusan itu. Jadi ilmunya marketing, ilmunya promosi, itu kan ada bahasa iklan. Nah, itu ranahnya bahasa Indonesia. Jadi mengkaji kata-kata itu, di balik kata-kata itu ada image apa di benak konsumen. Nah, itu loh yang perlu dikaji. Itu juga hal yang bagus untuk mulai diasah. Jadi misalkan kalian punya ketertarikan lain, kalian cerita, nanti bisa sharing-sharing. em, Kalian juga bisa nambah wawasannya Bu Ana. Mungkin yang udah kerja, yang pengalamannya lebih banyak. Nah, kita sharing-sharing biar em, saling memperkaya ya, memperkaya nggak hanya tentang ilmu, memperkaya hati, memperkaya apa aja. Karena namanya rezeki itu nggak hanya dipatok oleh uang ya, kesehatan, teman yang baik, teman yang banyak. Nah, oh iya, waktunya kurang 6 menit. Screenshot dulu, tak jepret foto dulu ya. Yang belum dinyalain kameranya tolong dinyalain, Mbak Putri Aviata, Mas Afifuddin. Nggak ikut kejepret mulu ya. 1, 2, 3, cheese. Ntar satu lagi. Ini nggak ada yang on ini. Videonya yang page 2 ini. 1, 2, 3, cheese. Sudah sampai di sini. Ada yang mau komen? BE ada yang mau komen Bu Ana lo nek nerang kok tekan dindi sih. BE kayak gitu. Ya tadi lo Bu mau Tanya apa? Tanya apa? marketing sama sales. Bedanya marketing sama sales. Perbedaannya loh, kalau sell kan penjualan Bu ya, terus kalau marketing lebih ke strategi. Strategi untuk menjual. Terus yang ditanyain apa? Sakjane itu praktek ya Mas. Kalau teorinya gampang ya kan. Kamu ketemu orang, kalau kamu duduk di apa stand toko gitu, orang datang, kamu kasih tahu ini itu, orangnya beli, penjualnya happy. Tapi kalau marketing yang sales harus keluar, misalkan ini kayak sales asuransi, sales apa sepeda motor atau apa, itu kan butuh ekstra energi dan ekstra teman yang banyak. Itu harus praktek langsung gitu. Terus tanyanya di mana? Berkaitan dengan teori apa praktek ini? Prakteknya. Prakteknya. Gimana? Prakteknya mungkin ada sales, ada ini loh, marketing Honda di sini, ada marketing properti juga. Barangkali yang lain bisa share prakteknya, termasuk ini penjualan online via WhatsApp. Nah, ini ya nggak semua orang bisa jualan online ya. Jadi teori ini gampang, tinggal upload apa namanya produknya ke status WA gitu ya. Tapi yang dipakai itu nggak hanya teori ekonomi. Kadang
image penjualnya itu juga penting. Misalkan yang jual itu orangnya heboh, banyak temen gitu. Biasanya pegang apa aja laris gitu loh. Tapi kalau penjualnya itu tipikal yang akademik, yang nggak seberapa heboh gitu, pendiam, kalau nggak ditanyain, nggak ngomong, nah itu kadang rezekinya kalah sama yang heboh-heboh gitu. Mas Adi pegang produk apa emangnya? Pernah pernah praktek apa? Bidang marketing ini? Kesehatan, Apa? produk kesehatan Oh, produk kesehatan. Iya. Harganya kisaran berapa? 150. Nah, 150 ke atas ya. Bagi sebagian orang, kalau ngomongin kesehatan itu biasanya yang lebih perhatian itu orang-orang yang usianya mungkin 40-50 tahun ke atas gitu ya. Iya, soalnya kan dia ngerasain badannya gampang sakit atau gimana. Sedangkan kalau apa nawarkan ke yang usianya kuliahan itu mungkin alah opo sih mas mending aku tuku skincare mungkin kayak gitu ya kan soalnya belum badannya masih fit masih butuhnya penampilan gitu bukan kesehatan. Dan skincare pun harganya itu 250 itu kayak kacang goreng loh mas jualan jualan skincare itu kalau dibilang harga mahal bu ya nggak mesti kadang orang skincare justru yang mahal yang laku yang murah-murah malah orang takut nah kayak gitu jadi kadang teori ekonomi itu udah dipraktekin tapi pada prakteknya butuh lebih dari sekedar ilmu ekonomi. Itu ilmu psikologi, bagaimana pendekatan pada ini customer. Nah, itu. Jadi nggak prakteknya ya itu kalau mau nemuin masalah apa harus praktek langsung. Kira-kira penjualan nih bagus enggak yang dipegang produknya ya Mas bagus. Adi? Hah? Penjualannya produknya pasti bagus. Penjualannya bagaimana? Bagus enggak? Terus coba amati yang beli itu usianya berapa-berapa. Nah, itu. Biasanya nanti kamu Kalau juga yang dapat ilmu baru. rata usia 30 ke atas, Bu. Cuman kalau yang anak muda ini saya buat sebagai orang ketiga karena mungkin mereka nggak tertarik ke produknya. Orang tua mereka tertarik. Iya, heeh. Jadi tinggal bilang kesehatan. Iya, heeh, iya benar. Nah, itu. Jadi kalau kalian praktek, kalian pasti nemu kesulitan. Nah, dari kesulitan itu pasti timbul pertanyaan. Nah, itu yang bisa jawab kalian sendiri. Ya udah sampai di sini. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Udah ya, saya akhiri sampai di sini dulu ya. Nanti bisa dilanjut sharingnya bisa via WA Japri atau di grup. Oke? Ya udah, Puan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak.